Dan yang terakhir adalah tentang sebuah penyesalan untuk ayah, tentang sesuatu yang mungkin belum dapat terpenuhi, tentang rasa sesal yang masih tertanam besar di hati. Mari kita ungkapkan di sini ya. Pertama, dari Tuan berinisial R. Penyesalan yang ia rasakan adalah tidak bisa melihat ayah ketika hari akhirnya. Doakan ya Tuhan, semoga dengan begitu kamu bisa bantu ketenangan beliau di sana. Amin. Selanjutnya dari Tuan inisial H. Penyesalan terbesarnya adalah ketika kita belum bisa membalas semua jasa dan pengorbanan beliau. Ini masih menjadi hutang besar sih ya, kalau menurut aku. Karena memang bukan ayah aja sih sebenarnya. Bahkan kedua orang tua kita itu gak akan pernah bisa ganti setimpal dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Apa yang telah dikorbankannya. Ya, do your best aja sih. Be good sama orang tua. Ya kalau memang gak bisa kita bantu banyak, setidaknya bantu meringankan beban fisik juga cukup. Orang tua tuh gak nuntut banyak kok. Next, dari Tuan inisial C. Maaf ayah, aku tak sekuat seperti yang kau ajarkan. It's okay ya, be strong Tuan. Selanjutnya, dari Tuan inisial W, kerabat pendakian ya. Alhamdulillahnya banyak tuan-tuan ya yang menyampaikan. Kayaknya pada mempersiapkan diri nih jadi ayah. Pada sadar bahwa posisi ini cukup berat nantinya untuk dijalani. Baik, kata Tuan W, ia menyesal karena menurutnya tidak semua ayah seperti superhero. Jadi ini tuh balik lagi seperti apa yang aku bilang di awal cerita, bahwa memang kita memiliki kisah hidup yang berbeda, cerita yang berbeda, sehingga definisi seperti ini bisa juga berbeda setiap orangnya. Gak apa-apa ya. Kita di sini untuk menghargai pendapat. Semoga yang terbaik untuk Tuhan. Be strong. Selanjutnya, dari Tuan berinisial P, sang pelaut. Katanya penyesalan yang ia rasakan adalah ketika ia telah sukses, namun ayah gak bisa nikmatin hasil jeripaya yang sudah ia gapai. Gak apa-apa ya Tuhan, aku yakin banget ayah kamu itu bahagia di sana. Lihat keberhasilan anaknya. Semoga keberhasilan yang sekarang mampu membahagiakan orang-orang yang masih ada di sekitar kamu, agar tidak terjadi penyesalan-penyesalan selanjutnya. Amin. Dan selanjutnya dari Puan inisial R, wanita hebat. Puan mengatakan bahwa penyesalannya adalah ketika dulu cuek banget sama ayah, tapi pas udah nikah malah ayah yang paling peduli. Mungkin hanya masalah waktu ya. Kadang juga cara kita menyampaikan sayang itu berbeda-beda. Tapi di balik ini yang aku tangkap itu memang saling sayang. Cuma bingung gimana nunjukinnya. Semoga selalu begini ya Puan. Semakin membaik, semakin sayang. Next dari Puan inisial T, sang ibu suster. Ia mengatakan bahwa ayah adalah patah hati pertama kalinya. Aku suka iri kalau lihat anak yang deket sama ayahnya. Ngelihat ayah sebagai sandaran kalian. Aku cuma bisa berharap bahwa ini sama halnya dengan bingung cara nunjukin rasa sayang doang. Semoga ya. Aku doain yang terbaik ya Puan. Tetap jadi anak yang baik. Selanjutnya, dari Puan inisial E. Penyesalan yang ia rasakan adalah belum melihat ayah sampai sekarang. Pengen tahu banget ayahku seperti apa wajahnya. Aku berharap masih dikasih waktu buat ketemu ayah. Aku dengar ayahku sudah meninggal. Tapi aku gak pernah dikasih tahu di mana makamnya.
Ini tuh jadi pertanyaan buat aku. Apa beneran meninggal atau enggak? Karena aku gak boleh bahas tentang ayah di keluargaku. Berat ya? Puan kuat ya? Aku doain semoga kamu bisa menemukan titik terang yang sebenarnya. Apapun hasilnya nanti, baik maupun buruk, terima, ikhlasin. Semua yang terjadi sudah ada yang atur kok. Aku yakin kamu wanita pilihan yang kuat ngadepin ini. Peluk jauh dari aku di sini. Baik, ini yang terakhir dari Tuan inisial A. Menurut Tuan A, semakin bertambah usia, aku ngerasa semakin jauh sama keluarga. Apalagi di kondisi yang sekarang ini, ngerasa gak pantas dilahirin di dunia. Udah gak sanggup natap wajah mereka. Mikir, kok malah nambah jadi beban mereka. Semenjak lulus kuliah, aku belum bisa ngasih apa-apa, walaupun mereka gak minta. Aku gak ngebayangin gimana ntar ketika aku punya anak, apakah aku bisa jadi seorang ayah yang pandai berbohong ketika sakit dan berkata baik-baik aja. Yap, bener banget. Orang tua memang paling bisa menyembunyikan susahnya mereka. Gak mau anaknya tahu gimana kerasnya hidup, gimana kerasnya buat bertahan. Jadi pribadi yang lebih baik aja sih kalau menurut aku. Aku yakin orang tua gak nuntut banyak kok. Lakuin sebisa kamu. Bantu apa yang bisa bantu. Kamu bukan beban orang tua kok. Mengakui hal ini aja itu udah bagus banget gitu. Artinya kamu tahu gimana kondisi orang tua. Bisa ya? Gak apa-apa. Semua ada naik turunnya sendiri. Ada fase. Sekarang kalau kamu ngerasa di fase yang berat banget, yakin deh, nanti bakal ada fase yang ringan banget, enteng banget. Di saat itu kamu bisa bahagian orang tua. Amin. Semoga ya. Oke, baik. Tuan dan Puan, ada banyak sekali cerita dan hal positif yang bisa kita ambil dari podcast kali ini. Saya yakin Tuan dan Puan yang sedang mendengarkan jadi berpikir nih, bahwa setiap kita itu memiliki masalah hidup yang berbeda. Nah, mulai sekarang harus terapin dalam diri. Jangan pernah bandingin masalah kalian dengan orang lain. Jangan pernah ngerasa bahwa masalah kalian adalah masalah paling berat dibandingkan orang lain. Karena sejatinya, kita punya kapasitas diri buat ngadepin masalah. Kita punya cerita yang berbeda, kadar sayang berbeda, cara ngungkapin, cara nunjukin. Ya, jadi pribadi yang lebih baik aja. Untuk para ayah di sana, di rumah, ataupun alam yang sudah berbeda, selamat Hari Ayah. Terima kasih banyak atas semua jasa yang gak akan pernah terbalaskan. Kami semua sayang dengan ayah. Kami semua ingin yang terbaik untuk ayah. Tolong manfaatin waktu kalian buat keluarga sebaik mungkin. Kita besar karenanya. Terima kasih telah mau berbagi di Cerita Rans. Semoga aku masih menjadi tempat cerita yang baik untuk kalian. Selamat malam, Tuan dan Puan. Semoga kalian tidur dengan hati yang tenang. Dan selamat malam ayahku. Selamat Hari Ayah untukmu di surga.